dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. peristiwa mulia kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. peristiwa mulia kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya.
Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali lagi di MCI Channel. Sebelum kita masuk ke dalam tema ini, ada satu pertanyaan penting untuk kita semua. Siapa Maria yang sebenarnya? Maksudnya, siapa Maria sebelum malaikat Gabriel datang dan menampakkan diri, menyampaikan kabar gembira? Saudara-saudara, tahun-tahun awal Maria diliputi rahasia yang besar. Meskipun ada bermacam-macam tradisi bermunculan. Ada tradisi yang mengatakan bahwa Maria lahir dari orang tua kaya yang sedang bergulat dengan persoalan kemandulan. Ada juga tradisi bahwa masa kecil Maria adalah masa kecil yang terdidik oleh imam di bait suci. Dan bahwa Maria bertunangan dengan seorang duda bernama Yosef. Injil tidak menyampaikan kepada kita cukup banyak cerita tentang keberadaan Maria sebelum kabar sukacita. Tetapi Lukas memberi kita dua kenyataan penting untuk diperiksa. Pertama, bahwa Maria tinggal di Nazaret dan dia adalah seorang perawan yang sedang bertunangan. Rincian ini sekilas nampak sepele. Ya, informasi yang gampang diabaikan. Tetapi kalau kita cermati, kenyataan kecil ini sebenarnya justru mengungkapkan aspek-aspek penting kehidupan Maria sebagai hamba Tuhan. Kita lihat tentang tinggal di Nazaret. Nazaret merupakan kampung pertanian kecil dan terasing. Dia jauh dari pusat sosial dan keagamaan bait suci Yerusalem. Hanya memiliki sekitar 300 sampai 500 warga. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari Nazaret. Tidak ada nubuat yang jelas tentang Nazaret, dan perjanjian lama pun tidak pernah menyebutkan nama tempat ini. Artinya Nazaret tidak masuk top 10 besar kemungkinan tempat di mana Mesias akan datang. Dengan tinggal di Nazaret, Maria jelas merupakan perempuan yang tidak dikenal, yang hanya menghayati atau menjalani kehidupan biasa sehari-hari. Ini persis berbeda dengan Zakarias yang juga dikunjungi oleh malaikat Gabriel pada saat yang hampir bersamaan. Kita lihat bahwa Zakarias tinggal di Yerusalem, di pusat keagamaan dan peradaban Israel. Kelas sosial Zakarias juga beda. Dia adalah seorang imam Levi yang bertugas dalam pelayanan liturgi di bait Allah. Tentang kontras ini, Yohanes Paulus II mengatakan, Maria tidak punya beban manusiawi untuk menerima kabar sukacita. Kenapa? Karena dia bukan imam agung. Dia juga bukan seorang laki-laki, melainkan seorang perempuan muda yang sama sekali tidak punya pengaruh. Seperti Allah memilih Musa yang lamban berbicara dan tidak mempunyai kemampuan kepemimpinan. Atau seperti Allah memilih Daud, gembala dan pemain harpa sederhana. Demikian juga Allah memilih dari antara orang-orang pada abad pertama Yudaisme, bukan seorang wanita bangsawan Yahudi, bukan putri imam kepala di Yerusalem, bukan istri seorang ahli hukum atau ahli Taurat atau orang Farisi yang terkemuka, tetapi seorang perawan yang sama sekali tidak dikenal. Kita lihat sekarang latar belakang tentang seorang perempuan yang bertunangan. Latar belakang ini juga menyatakan sesuatu yang sangat penting tentang Maria sebagai hamba Tuhan. Karena perempuan-perempuan Yahudi biasanya bertunangan sekitar usia 12 atau 13 tahun, Maria memang masih sangat muda ketika dia menerima kabar yang sangat berat
dari malaikat Gabriel. Kabar bahwa ia akan berperan sebagai Bunda Mesias. Tetapi masalahnya bukan soal usia muda, melainkan statusnya sebagai perawan yang membuat Maria menanggung beban yang sangat berat. Dalam situasi seperti ini, kata-kata malaikat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, jelas bukan kabar gembira. Ya, kalau dipikir-pikir ini semacam satu tuduhan yang tidak berdasar. Ini upaya pembunuhan karakter terhadap seorang gadis perawan. Bagaimana kita melihat karakter hamba Tuhan atau hamba Yahweh dalam diri Maria? Jawaban Maria atas pesan Gabriel sangat khas dalam seluruh sejarah Alkitab. Mengapa? Ini jawabannya. Karena Abraham, Sarah, Zakarias tidak memberi pernyataan persetujuan atas fiat sesudah menerima kabar malaikat. Musa dan Gideon juga tidak. Hanya Maria yang dengan lantang menyampaikan persetujuan. Hanya dia yang dengan lantang menyatakan fiat. Ahli perjanjian baru bernama Francis Moloney mengatakan bahwa inti pernyataan Maria sebagai hamba terletak pada penyerahan kendali diri dan seluruh hidupnya kepada rencana Allah. Maria menyadari bahwa dia telah tertangkap oleh rencana Allah yang melampaui ukuran dan kendali-kendali manusia. Maria sebenarnya bisa tetap berada dalam alam yang bebas, alam yang bisa dia kendalikan, alam di mana dia bisa menolak tawaran seperti itu. Tapi dia menyerahkan diri seluruhnya ke jalan Allah dalam tindakan iman yang sempurna. Inilah karakter hamba Tuhan yang sempurna dari Maria. Nah, kita lihat sekarang fiat Maria sebagai satu penyerahan kebebasan. Menarik sekali kata-kata Uskup Agung Fulton Sheen. Apa dia bilang? Kehendak bebas kita adalah satu-satunya hal yang sungguh menjadi milik kita sendiri. Kesehatan kita, kekayaan kita, kekuatan kita, semua bisa diambil dari Allah. Tetapi kebebasan Allah tinggalkan untuk kita. Karena kebebasan adalah milik kita. Inilah satu-satunya pemberian yang sempurna yang dapat kita nyatakan kepada Allah. Coba bayangkan saudara-saudara, bahwa Maria menyerahkan juga kebebasannya itu. Itu artinya Maria menyerahkan segala-galanya. Oleh karena persembahan diri yang sedemikian ini, dan karena penerimaan akan panggilan, Maria menjadi orang pertama dari antara semua orang beriman. Dialah murid Tuhan yang utama dan pertama. Kita lihat sekarang keutamaan Maria sebagai hamba Tuhan. Pertama, penderitaan. Dia menderita bersama Yesus sejak kelahiran hingga kematian. Hampir seluruh penderitaan Yesus adalah penderitaan Maria juga. Tentang pelayanan, Maria menyertai Yesus dalam seluruh karya publik, sambil menjadi pengantara harapan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, keutamaan kesetiaan. Maria tetap bersama Yesus dari palungan sampai liang lahat, from cradle to grave. Maria hamba yang menderita. Apa yang didapati Maria dari fiatnya? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Fiat ini memberi konsekuensi praktis bagi hidup Maria, yaitu dia menjadi hamba yang menderita. Fiat Maria tidak membebaskan dia dari kebingungan, kecemasan, dan rasa sakit yang diperlukan, yang sering muncul sebagai bagian dari sifat radikal panggilan Kristen. Dalam penampakan kepada Santa Brigida, Maria mengatakan bahwa semasa di dunia ini
Tidak satu detik pun terlewatkan tanpa duka cita mengiris jiwanya. Dia katakan, mataku bersimbah air mata dan hatiku didera duka cita. Ini kata-kata Maria kepada Santa Brigita. Mataku bersimbah air mata dan hatiku didera duka cita. Mari kita lihat penderitaan Maria berkenaan dengan ramalan Simeon. Betapa hebat penderitaan saudara-saudara. Andaikan kita sudah terlebih dahulu tahu penderitaan yang akan menimpa. Bayangkan pada saat Maria mempersembahkan Yesus di Kenisa, Simeon mengatakan kepadanya, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Itu kata-kata Simeon kepada Maria. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Dan Maria menyaksikan semua yang dikatakan Simeon dalam ramalan itu selama 33 tahun mendampingi Yesus. Dia ibu yang melahirkan Yesus di tengah situasi sulit. Dia ibu yang mendengar kabar bahwa putranya dibenci banyak orang. Ibu yang mendengar kasak-kusuk rencana pembunuhan Yesus. Dan dia ibu yang dengan hati tercabik menyaksikan balada penyalipan putranya. Dan begitu sempurna menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Kita lihat dalam Matius bab 2 ayat 13. Satu penderitaan yang dialami Maria ketika dia harus mengungsi. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lalu larilah ke Mesir. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Kita bisa membayangkan kehidupan seorang perempuan yang bayinya diancam akan dibunuh karena dianggap berbahaya. Saudara-saudara, Herodes adalah penguasa yang ambisius, megaloman yang haus dan selalu takut kehilangan kekuasaan. Bagi Herodes, Natal adalah kelahiran calon raja, maka Natal adalah ancaman terhadap kekuasaan. Renyah tawa anak kecil di tempat makan ternak mengganggu tidurnya di istana. Oleh karena dia, Maria harus melarikan dan membesarkan Yesus di Mesir. Ini penderitaan dan ketaatan. Penderitaan Maria yang paling menyiksa adalah saat dia berjumpa dengan Yesus di jalan salib. Disitulah hati keibuannya dipertaruhkan. Santo Bernardus mengatakan, andai kata segala derita sengsara di seluruh dunia dijadikan satu, maka tidak akan sebanding dengan duka cita perawan Maria saat dia berjumpa dengan putranya ketika dijatuhi hukuman mati dan memanggul salibnya dari Getsemani hingga Golgota. Kita lihat sekarang karakter Maria, hamba yang melayan. Kita perkawinan di Kana. Ketika terjadi kehabisan anggur pada pesta nikah Yahudi, itu merupakan malapetaka sosial yang membuat rusak nama baik keluarga serta keluarga dan semua orang yang berhubungan dengan mempelai. Tapi Maria adalah orang pertama yang melihat bencana yang segera terjadi. Dia sendiri menyadari apa yang akan dinyatakan, dan dialah yang membawa krisis ini kepada seseorang yang dapat menyelesaikan persoalan. Dialah Yesus. Yohanes Paulus kedua mengatakan bahwa Maria terdorong oleh hatinya yang penuh belas kasih untuk membantu keluarga ini dengan membawa keprihatinannya atas mereka kepada Yesus. Setelah menangkap kegalauan pengantin baru bersama undangan akibat kekurangan anggur, sang perawan yang terberkati dengan penuh belas kasih meminta Yesus agar turut campur tangan dengan memakai kuasa mesianisnya. Dalam peristiwa Kana terlihat sekaligus semua aspek kemuritan Maria.
iman, kerendahan hati, keprihatinan pada persoalan, dan pelayanan. Saudara-saudara terkasih, kita lihat penderitaan dan kesetiaan Maria ketika dia berdiri di kaki salib. Dalam Yohanes bab 19 ayat 25. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria dan Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anak." Perjanjian baru tidak banyak memberitahu kita tentang pengalaman Maria di Kalvari. Injil Yohanes hanya memberi satu rekaman tentang kehadiran Maria di sana. Itu pun tidak lebih dari sekedar sebuah gambar. Ibu Yesus tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berdiri dekat salib putranya. Meskipun demikian, berdiri pada salib Yesus memberitahu kita banyak hal tentang Maria sebagai murid yang setia. 11 dari ke-12 rasul meninggalkan Yesus pada hari Jumat Agung. Hanya murid yang dikasih, biasanya diarahkan pada Yohanes, tetap bersama Maria hingga akhir. Tetapi ada 4 perempuan berdiri di salib Yesus pada momen terakhir itu. Mereka memperlihatkan kesetiaan yang luar biasa, termasuk dan terutama Maria. Maria membuktikan diri lebih setia, lebih berani dibanding Petrus dan ke-10 rasul yang meninggalkan Yesus di saat yang amat dia perlukan. Dia merupakan satu dari hanya sedikit yang berdiri di hadapan salib Yesus pada hari Jumat Agung. Lebih lagi saudara-saudara, Injil Yohanes menunjukkan bahwa Maria memperlihatkan kesetiaan selama peristiwa sengsara dengan mengambil bagian dalam penderitaan putranya atas cara yang khas. Berdiri di hadapan salib, Maria menyaksikan bahwa segala yang malaikat Gabriel katakan tentang kerajaan kekal terbukti salah, tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Menurut Yohanes Paulus II, hanya iman yang sungguh kuat dapat membawa Maria melewati saat paling gelap dan memampukan dia untuk tetap menjadi murid yang setia. Sungguh besar, sungguh perkasa ketaatan iman yang ditunjukkan Maria dalam menghadapi keputusan Allah yang tak tersela. Begitu kata Yohanes Paulus II. Dia melanjutkan, betapa sempurna dia meninggalkan dirinya sendiri demi Allah tanpa syarat, mempersembahkan persetujuan dengan pilihan dan kehendak sepenuhnya kepada dia yang jalan-jalannya sulit dipahami. Nah saudara-saudara, apa makna Maria hamba Tuhan bagi kita? Maria menginspirasi kita untuk menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada kehendak Allah. Banyak dari antara kita yang ingin melayani Tuhan, tapi hanya mengikuti takaran kita. Kita mengatur semua batasan, semua ukuran dan situasi sejauh mana kita membiarkan Tuhan membawa kita. Maria juga menghendaki kita selalu mempersembahkan diri untuk karya pelayanan dengan mempertajam kepekaan sosial agar kita fasih menangkap penderitaan saudara-saudara yang harus kita layani. Apapun tantangan, apapun kesulitan, harus tetap setia di kaki salib pelayanan hingga akhir. Saudara-saudara terkasih, mari kita beriman lebih sungguh dan menjadikan Maria model kehidupan yang taat dan terberkati. Per Mariam ad Jesum. Terima kasih.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Saudari dan saudaraku, ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan meninggalkan kita, berpisah dengan kita secara badani, tetapi Dia akan menjanjikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Dan dengan Roh Kudus itu Allah bersemayam di hati kita masing-masing. Kemanapun kita pergi, Allah itu senantiasa mendampingi dan menuntun kita. Maka saudari dan saudara, marilah kita mengikuti Ekaristi ini dengan hati yang suci murni, agar kita layak dan pantas menerima Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menemukan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa kami, hari ini Yesus Kristus Putramu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan-Mu. Dia menjanjikan Roh Kudus kepada kami untuk mengajari kami bagaimana hidup beriman dengan mantap kepadamu. Dampingilah kami umat-Mu di dalam menghayati iman yang sangat penuh misteri ini. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus,
sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika, waktu makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Sebab beginilah katanya, telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kedua orang itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera.
satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita sekalian, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampilkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia di dalam perjalanan hidup ini
ada saat-saat tertentu, peristiwa-peristiwa penting dan besar dalam hidup kita yang bisa menjadi momen bagi kita untuk mengalami perubahan atau pertobatan hidup. Misalnya seorang pemuda yang belum menikah, sebelum dia menikah dia urakan, tidak teratur kehidupannya, tidak tahu mengelola keuangan, kurang bertanggung jawab. Tapi setelah dia menikah, dan itu momen yang paling bersejarah dalam hidupnya, dan dia mau untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang tuanya, mau menghargai istrinya, maka dia bisa berubah menjadi orang yang baik, mengalami pertobatan dan transformasi. Bisa juga mungkin peristiwa kematian atau kepergian orang-orang yang kita cintai, yang selama ini dekat dengan kita dan harus meninggalkan kita. Itu pun kalau direfleksikan, kalau direnungkan, bisa menjadi momen yang sangat penting untuk merubah, mentransformasi hidup kita. Hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini punya analogi yang sama, saya kira, untuk membandingkan ada perubahan transformasi hidup yang luar biasa dari para rasul. Ketika Kristus hendak meninggalkan mereka, dia akan naik ke surga dan duduk di sisi kanan Allah. Ada perubahan yang sangat besar dalam diri para rasul, yang selama ini mereka kurang percaya diri, kurang sungguh-sungguh beriman. Tetapi dengan kekuatan dari Kristus, karena mereka akan berpisah dari Kristus, mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk kembali meneruskan perjuangan, semangat dan ajaran Kristus ini. Lihat saudari dan saudara, kita manusia yang lemah ini sebenarnya umumnya apa? Takut kepada setan dan iblis. Memegang ular pun kita tidak berani. Mendoakan orang sakit pun kita kurang percaya diri bahwa doa kita akan dikabulkan. Kalau kita minum racun, pasti kita akan mati. Apalagi racun sianida, bisa kita mati. Itulah kelemahan kita manusia. Tetapi dalam Injil hari ini, Kristus mengatakan, terimalah Roh Kudus, kenakanlah saya dalam dirimu sebagai orang beriman, maka kemanusiaan itu akan mampu kamu atasi. Dikatakan kamu akan mampu mengusir setan, mengalahkan iblis. Kamu akan bisa memegang ular tanpa takut. Kamu akan bisa meminum racun tanpa kamu akan mati. Dan kamu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kamu mampu memakai bahasa-bahasa yang baru, bahasa yang mencerahkan, memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita. Maka saudari dan saudara, kita akan berpisah dengan Kristus secara badani. Yang namanya perpisahan pasti sesuatu momen yang menyedihkan. Karena perpisahan ini perpisahan untuk selamanya secara badani. Kalau kita berpisah dengan hari Kamis, kita tidak sedih, karena 7 hari lagi akan datang hari Kamis yang baru. Tetapi ini perpisahan yang selama-lamanya, perpisahan secara badani. Pasti kita mengalami kesedihan, tetapi kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tuhan Allah punya cara yang sangat cerdas dan bijaksana bagaimana caranya mendidik iman kita. Selama 33 tahun Tuhan Allah mendidik kita dengan cara Allah itu datang secara fisik, dan itu sudah cukup. Iman kita harus bertumbuh dan berkembang. Allah Putra naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, dia mengirim kepada kita Roh Kudusnya, Allah Roh Kudus. Dengan itu iman kita ditingkatkan kembali. Kita semakin disadarkan bahwa Allah kita bukan Allah yang terikat pada ruang dan waktu. Allah kita adalah Allah yang roh. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita, Allah itu senantiasa mengiringi kita.
mendampingi kita, bahkan ada di hati kita. Maka saudari dan saudara, dengan Allah Putra naik ke surga, kita menerima Roh Kudus, kita semakin percaya di dalam beriman. Kita mampu mewartakan kerajaan Allah, mampu bersaksi, mampu dengan berbahasa baru, yaitu bahasa cinta kasih, untuk mewujudkan kerajaan Allah-Nya di muka bumi ini. Maka mari kita merelakan kenaikan Kristus ke surga, dan kita percaya, kita akan mampu percaya diri karena Roh Kudus mendampingi kita. Amin. Saudari dan saudara, sekarang marilah kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kami yakin bahwa Engkau beserta kami, sebab Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami. Bagi semua bangsa, semoga Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh-Nya, agar semua bangsa percaya kepadanya dan menjadi murid-murid-Nya, yang akan meneruskan karya penyelamatan dunia yang telah dirintisnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Tuhan Yesus Kristus mencurahkan roh keberanian di dalam hati kita, agar kita berani memberi kesaksian iman dalam keluarga, di tempat kerja, dan dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengalami nasib malang, yang ditimpa kesusahan dan penderitaan, semoga Tuhan Yesus Kristus mencurahkan kekuatan kepada semua orang yang mengalami penderitaan, agar mereka bertemu dengan murid-murid-Nya dan mendapatkan pertolongan serta penghiburan yang sangat mereka harapkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Tuhan Yesus Kristus mendampingi kita, agar kita menjalankan tugas sehari-hari dengan semangat yang bernyala, penuh gairah dan harapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, bila kami memohon sesuatu demi nama-Mu, Engkau berjanji akan mengabulkannya. Maka dengarkanlah doa kami ini, dan tinggallah beserta gereja senantiasa, Engkau yang hidup dan bertahta, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari dan saudara, intensi misa kita, pertama mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan dan Bunda Maria bagi semua donatur dan keluarga yang selama ini dengan setia telah membantu karya dan keberlangsungan Yayasan Marian Center Indonesia. Juga kita mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan dan Bunda Maria bagi semua rencana dan karya pelayanan Marian Center Indonesia bersama semua komunitas doa binaannya. Kita juga menyampaikan segala doa, harapan, intensi misa yang disampaikan oleh seluruh umat melalui live chat channel Marian Center Indonesia. Semoga Allah, sumber segala kemurahan sejati, mengabulkan semua doa-doa kita. Kita persatukan dengan korban Kristus di altar.
persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini untuk memuliakan Putramu yang naik ke surga. Kami mohon, tukarlah persembahan kami dengan anugerah-Mu dan antarlah kami menuju kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, ia menampakkan diri kepada semua muridnya. Di depan mata mereka ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang berbadah memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari raya Yesus naik ke surga ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku.
setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, dalam umatmu menanti penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudari dan saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang tulus hati, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan tulus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudari dan saudara, atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita menyanyikan Bapa Kami. Jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari dan saudara, Yesus bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sungguh, aku besertamu selalu sampai akhir zaman. Haleluya. Mari berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenalkan kami menikmati anugerah ilahi. Meski kami masih berada di dunia, kami mohon semoga umat-Mu mengarahkan perhatiannya ke surga, di mana Engkau menyediakan tempat bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, segala niat baik kita, segenap keluarga kita dimanapun mereka berada, dan teristimewa, semoga kerinduan kita yang paling dalam diberkati dan dikabulkan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, dengan demikian ekaristi kita telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.